Halo, selamat datang di kelas belajar bersama Ibu Vira. Jadi, dalam video kali ini Ibu akan lanjut membahas part 3 hakikat ilmu sains dan metode ilmiah, yaitu merancang percobaan. Baik, merancang percobaan. Untuk menemukan suatu temuan sains, para ilmuwan melakukan eksperimen atau penelitian. Nah, para ilmuwan sains bekerja seperti seorang detektif. Mereka mengamati, bertanya, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti, lalu menyimpulkan. Eksperimen atau penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan tersebut biasanya dirancang terlebih dahulu. Ayo kita belajar merancang percobaan. Untuk dapat merancang sebuah percobaan digunakan metode ilmiah. Metode ilmiah berdasarkan KBBI, yaitu suatu cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Nah, sedangkan metode ilmiah sendiri secara ringkas merupakan suatu prosedur atau tata cara sistematis yang digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Oke, sebagai calon ilmuwan masa depan, Ibu harap kalian bisa belajar menggunakan metode ilmiah. Karena sesungguhnya, langkah-langkah dalam metode ilmiah juga digunakan pada berbagai bidang pekerjaan. Nah, seorang ilmuwan biasanya menggunakan metode ilmiah untuk mengenali suatu masalah. Ilmuwan tersebut juga harus memikirkan kemungkinan pemecahan masalah dan menguji setiap kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam penelitiannya tersebut. Nah, untuk metode ilmiah sendiri, tahapannya mulai dari melakukan pengamatan atau observasi, membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel. Yang ketiga, membuat rancangan percobaan. Yang keempat, melakukan eksperimen atau percobaan. Yang kelima, mengumpulkan dan menyajikan data. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Ya, untuk memulai sebuah penelitian atau eksperimen, maka kalian perlu untuk mengetahui istilah dalam tahapan metode ilmiah. Yang pertama, tahapan yang pertama melakukan pengamatan atau observasi. Baik anak-anak, pernahkah kalian membaca komik atau menonton movie detektif Conan? Nah, di komik atau movies itu biasanya sebelum mengungkapkan siapa pelaku kejahatannya, Conan akan menjelaskan bagaimana kejadian yang diperbuat si pelaku dari awal sampai akhir. Dan Conan bisa menjelaskan kejahatan pelaku melalui sebuah proses yang dinamakan pengamatan. Pengamatan untuk mengumpulkan data dan informasi biasanya menggunakan panca indera dan juga alat ukur yang sesuai. Bayangkanlah kalian seperti Conan yang memasuki suatu tempat kejadian perkara setelah dilaporkan ada pencurian, misalnya di rumah tetangga kalian. Kalian pasti akan menggunakan indera penglihatan kalian untuk mengamati keadaan di sana. Misalnya keadaan pintu atau jendela, kemudian posisi barang di ruangan, termasuk juga jejak kaki di lantai. Nah, kalian juga bisa mengamati bau yang tercium di sekitar tempat tersebut. Misalnya bau parfum yang tertinggal atau bau kabel yang terbakar atau bau masakan. Nah, selain itu juga kalian bisa mewawancarai tetangga lain apabila mereka mendengar suara-suara yang tidak biasa dari rumah tersebut. Nah, kegiatan di atas ini merupakan kegiatan pengamatan atau observasi. Baik, selanjutnya yang kedua adalah penentuan tujuan percobaan. Dari pengamatan di lingkungan sekitar, maka kita menentukan dulu masalah yang akan diteliti. Dalam konteks percobaan IPA, masalah ini dapat dituliskan dalam bentuk pernyataan ataupun juga pertanyaan untuk diuji yang kita namakan sebagai tujuan percobaan. Jadi, tujuan percobaan ini haruslah bisa diuji.
dan juga bisa dilakukan dan bukan merupakan pendapat pribadi. Contohnya seperti ini, ada pernyataan bahwa bunga merah lebih bagus dibandingkan dengan bunga kuning. Kemudian ada pernyataan kedua lagi, apakah tanaman yang terkena matahari langsung akan menghasilkan warna bunga yang lebih cerah dibandingkan yang tidak terkena matahari? Kita lihat yang pertama, bunga warna merah lebih bagus dibandingkan dengan warna kuning. Seperti pengertian tadi, tujuan percobaan. Contoh tujuan percobaan yang baik adalah dia harus bisa diuji. Kalau dikatakan bunga warna merah lebih bagus, tentu saja ini tujuan percobaan yang tidak dapat diuji. Kita lihat lagi yang kedua. Apakah tanaman yang terkena cahaya matahari akan menghasilkan warna bunga yang lebih cerah dibandingkan dengan yang tidak terkena matahari? Ya, kita bisa mengujinya dengan kita meletakkan misalnya dua tanaman, ada yang terkena matahari dan ada yang tidak terkena matahari, lalu kita bandingkan bunganya. Berarti tujuan percobaan ini bisa kita uji. Sehingga pernyataan satu merupakan contoh pernyataan yang bukan tujuan percobaan yang baik, dan pernyataan dua inilah yang merupakan contoh tujuan percobaan yang bisa diuji. Oke anak-anak, jadi tujuan percobaan tadi sudah dikatakan bahwa selain dalam bentuk atau kalimat pertanyaan, bisa juga dalam bentuk kalimat pernyataan. Sehingga dari contoh yang tadi, contoh kedua, kalimat kedua ini, kita bisa mengubahnya menjadi pernyataannya seperti ini. Misalnya, menyelidiki pengaruh cahaya matahari langsung terhadap kecerahan warna bunga. Oke, yang ketiga, menulis hipotesis atau dugaan. Setelah menentukan masalah atau tujuan percobaan berdasarkan pengamatan awal, maka kalian bisa menuliskan hipotesis. Hipotesis merupakan perkiraan atau dugaan dari jawaban terhadap tujuan percobaan yang akan diselidiki. Nah, contohnya seperti ini. Jika kalian memiliki tujuan percobaan, apakah tanaman yang terkena cahaya matahari langsung akan menghasilkan warna bunga yang lebih cerah dibandingkan dengan yang tidak terkena matahari? Maka, kalian bisa menuliskan rumusan hipotesis sebagai jawaban dari tujuan ini, bahwa ternyata tanaman yang terkena cahaya matahari langsung akan menghasilkan warna bunga yang lebih cerah dibandingkan dengan yang tidak terkena matahari. Nah, contoh lain, kalian perhatikan dulu gambar ini. Kalau misalnya kalian melihat gambar ini, keadaan langit ketika di siang hari, kira-kira kalian bisa membayangkan apa yang akan terjadi? Tentunya, kalian bisa memperkirakan bahwa akan terjadi hujan. Iya, bukan? Nah, dugaan ini kita buat berdasarkan pada pengetahuan ataupun pengalaman yang mungkin kita miliki, bahwa biasanya seperti ini, kalau ada mendung tandanya akan hujan. Ya, oke. Dengan kata lain, maka hipotesis itu harus bersifat logis atau masuk akal. Nah, hipotesis semakin lengkap apabila didukung oleh alasan dari segi ilmu atau secara ilmiah. Baik anak-anak, silakan kalian amati. Nah, di sini ada gambar, ada tanaman bunga dari Agnes dan juga tanaman bunga Ida. Nah, di sini ada dua perlakuan. Tanaman Agnes tidak diberi pupuk, hanya disiram air, bunganya satu. Kemudian tanaman Ida diberi air dan juga pupuk, bunganya lebih dari satu ya. Jadi dari sini kalian sudah melihat lebih bagus bunga siapa. Nah, di situ coba kalian menentukan tujuan percobaannya dan hipotesisnya apa, sesuai dengan penjelasan yang sudah Ibu jelaskan. Silakan kalian mengerjakan dan komen di kolom komentar sebagai hasil jawabannya kalian.
Baik, kita lanjut. Yang keempat, variabel-variabel. Sebagai ilmuwan cilik, kalian juga akan melakukan berbagai percobaan seperti para ilmuwan sains untuk menyelidiki hubungan antara sebab dan akibat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan di alam sekitar. Nah, para ilmuwan tersebut merancang percobaan untuk mengubah satu kondisi atau suatu hal yang mengakibatkan ada hal lain yang berubah. Nah, hal tadi itu sudah tercantum dalam hipotesis. Kondisi hal ataupun faktor-faktor tadi disebut sebagai variabel. Oke, berbicara soal variabel, variabel sendiri singkatnya faktor, kondisi, unsur yang dapat berupa angka atau jenis-jenis yang menentukan dalam suatu percobaan. Nah, variabel sendiri ada 3 ya. Oke, ini mungkin tulisannya tidak jelas, tapi yang pertama itu variabel bebas, yang kedua variabel terikat, yang ketiga variabel kontrol. Kalau variabel bebas itu merupakan faktor, hal, atau unsur yang dianggap menentukan variabel lain. Kemudian, kalau variabel terikat, gejala yang muncul karena berubahnya variabel lain. Ya, kalian bisa baca. Nah, di sini sedangkan variabel kontrol, variabel itu merupakan faktor sama yang dibuat sama selama percobaan. Contohnya, misalnya tadi kalian mengamati apakah tanaman yang terkena cahaya matahari akan menghasilkan warna bunga yang lebih cerah dibandingkan dengan yang tidak terkena cahaya matahari. Kira-kira variabel bebasnya yang mana? Nah, lihat lagi bahwa variabel bebas itu faktor yang menentukan variabel lain. Berarti di sini apa yang menentukan warna bunga lebih cerah? Ya, yang menentukan adalah ada tidaknya cahaya matahari. Maka variabel bebas di sini adalah cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini dia menentukan variabel lain, yaitu warna bunga yang cerah ataupun tidak cerah. Itu tergantung dari cahaya matahari. Kemudian variabel terikat, gejala yang muncul karena berubahnya variabel lain. Jadi misalnya kita sudah tahu, oh cahaya matahari yang variabel bebasnya. Berarti gejala karena berubahnya cahaya matahari itu apa? Jelas warna bunga yang cerah atau tidak. Nah, itu variabel terikatnya. Kemudian variabel kontrolnya ini faktor yang dibuat tetap sama selama percobaan. Misalnya, oh kalian menyiram tanaman ini baik yang terkena cahaya matahari langsung atau yang tidak terkena cahaya matahari, kalian kasih pupuk yang sama, air yang sama, ataupun menggunakan media tanam yang sama. Nah, inilah yang dinamakan dengan variabel kontrol. Oke anak-anak, selanjutnya prosedur percobaan. Sebagai seorang siswa, sebelum kalian berangkat sekolah, tentu kalian mempersiapkan tas, buku, ataupun alat tulis agar ketika tiba di sekolah, kalian bisa mengikuti pelajaran yang disiapkan sekolah. Nah, demikian juga ketika kalian merancang sebuah percobaan, tentu kalian perlu mempersiapkan segala alat-alat dan juga bahan-bahan yang diperlukan. Dan juga kalian harus membuat urutan langkah-langkah dengan rinci sehingga tidak ada yang terlupakan. Nah, urutan langkah-langkah inilah yang disebut dengan prosedur percobaan. Ya, mari kita lihat kembali bagaimana tahapan merancang suatu percobaan. Yang pertama, kalian menentukan dulu tujuan percobaan berdasarkan pengamatan keadaan sekitar, kemudian kalian menulis hipotesis atau dugaan sementara hasil percobaan, kemudian kalian mengidentifikasi variabel-variabel terkait dalam percobaan, lalu kalian mendaftarkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui tahapan ini, kalian sudah bisa merancang suatu percobaan secara lengkap dengan menggunakan metode ilmiah. Baik, mari kita berlatih menjadi ilmuwan cilik dengan melakukan penyelidikan melalui aktivitas 1. Ya, silakan kalian mengamati keadaan di dalam rumah kalian, kemudian buatlah
rancangan percobaan secara lengkap yang bisa dilakukan di rumah kalian. Rancangannya harus berisi tujuan, hipotesis, variabel, alat bahan, dan juga prosedur. Oke, silakan mengerjakannya sebagai tugas, dan setelah kalian mengumpulkan rancangan percobaan, maka guru kalian akan memeriksa rancangan kalian dan mungkin mendapat perbaikan apabila diperlukan. Setelah itu, setelah mendapat persetujuan guru, maka kalian boleh melakukan percobaan seperti yang sudah kalian rancang. Nah, dari contoh yang telah kalian baca tentang langkah-langkah dalam metode ilmiah, hal ini menunjukkan bahwa sains memang ada di mana-mana dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Baik, terima kasih telah belajar di kelas belajar bersama Ibu Vira. Sampai jumpa dalam part berikut, yaitu pengukuran.